Terima kebenaran firman Tuhan saat hari. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu kami bisa ada pada saat pagi hari ini bersama-sama berkumpul beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, biarlah kami saat pagi hari ini boleh menyatukan satu hati kami, suara kami, roh kami untuk menyembah-Mu Tuhan dan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Engkau tetap membimbing kami, memproteksi kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, sehingga kami benar-benar bisa merasakan kuasa Allah ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau datang menyembah Tuhan pada saat dalam kudus hadirmu, hampir pada kasih anugerah-Mu Bapa, kekuatan, hanya Daulah hadir, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampir pada kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan hanya Daulah hadirat-Mu, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di setiap hati, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
ini Tuhan, glory haleluya syukur. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang mulia. Glory haleluya syukur. Glory haleluya. Ini setiap hari, ini hidup kami Tuhan. Kami balik padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus yang mulia. Bagi Tuhan, glory haleluya syukur. Glory haleluya. Kami mulia. Kami katakan Kau Allah yang mulia, Allah yang kuasa, Raja damai Yesus Tuhan. Glory haleluya, haleluya syukur. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, kasih, buat cinta-Mu, buat pemeliharaan hidup kami. Selalu Kau setiap hari. Haleluya syukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya syukur. Glory haleluya. Puja sungguh Allah yang pertama, Raja damai kuasa. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kuduslah Kau, sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Glory haleluya. Glory Pujilah Tuhan, berikan keselamatan, kota benar barisan. Haleluya syukur. Glory haleluya syukur. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, syukur. Haleluya. Kita yakin dan percaya Tuhan ada bagi setiap kita saat hari ini. Kita mau memuji Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu berulang bagi hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan selalu berlaku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah nyerah diriku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus baik dan sungguh amat baik bagi kehidupan kita hari lepas hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang kepada Dia, kita mau berikan pujian kita.
selalu menolong tak kurang ajar untuk mendengar seruan ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, imanku tetap teguh dan ku menang, ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang ajar untuk selalu menolong hidupku. Beriman tak kurang ajar untuk mendengar seruan hati. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dan selalu ku menang, ku menang bersamamu. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dan selalu ku menang, ku menang bersamamu. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dan selalu ku menang, ku menang bersamamu. Ku menang, ku menang bersamamu. Saya serahkan kepada Anda. Sungguh benar Tuhan, bahwa ada mujizat di dalam bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kehadiran-Mu Tuhan dalam doa, dalam ibadah kami pada pagi ini. Saya percaya bahwa setiap kami anak-anak sudah mengalami bagaimana urapan kuasa Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami rindu kebenaran firman. Ini urapi kami, urapi hamba. Taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih menguatkan buat kami semua. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh dalam setiap keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.
Ya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan baik. Amin. Ya. Selamat pagi, shalom buat kita semua. Ya. Semua jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, pagi ini saudara kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Haleluya. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sekali lagi, ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan pada pagi ini, ya, saya beri judul relakan dirimu untuk disucikan oleh Tuhan. Sekali lagi, relakan dirimu untuk disucikan oleh Tuhan. Saudara perhatikan di sana, ya. Kalau kita melihat pada ayat 9, ya, di sana itu kalimatnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu mengandung makna sebab akibat. Ya. Tetapi saudara, bukan itu yang saya mau bahas, tetapi apa makna yang terkandung di dalam ayat ini? Perhatikan di sana pada ada kata jika kita mengaku dosa kita. Sampai di situ dulu ya. Jika kita mengaku dosa kita. Nah, saudara perhatikan di sana bahwa kata mengaku dosa bukan hanya secara pengakuan secara lisan. Tetapi yang dimaksud di sana adalah mencakup tindakan meninggalkan dosa itu artinya. Jadi bukan hanya pengakuan secara lisan, tetapi mencakup tindakan meninggalkan dosa. Artinya tidak lagi hidup di dalam dosa. Baru ayat berikutnya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Nah, saudara, untuk bisa meninggalkan dosa dalam hidup ini, ya, saudara percaya ya bahwa ada firman Tuhan bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dibenarkan. Saudara, kata dibenarkan tidak secara otomatis. Ya, ini sangat terkait dengan ayat ini. Mengaku dosa artinya meninggalkan setiap kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu makna kata mengaku dosa kita. Nah, saudara, untuk bisa meninggalkan dosa dalam hidup ini, saya mau bawa saudara untuk melihat di Roma. Sama-sama kita buka firman Tuhan ini. Di Roma pasal 12. Haleluya. Ya, Roma 12. Roma pasal 12 ayat 2. Sudah dapat semua? Ya. Saya akan membacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada kata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Saudara, Rasul Paulus menekankan ini kepada jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Karena jemaat-jemaat yang ada di Roma, ya, mereka menjalankan ibadah, mereka rutin. Tetapi mereka masih hidup di dalam hawa nafsu kedagingan. Makanya Rasul Paulus menekankan supaya apa? Jangan mereka serupa dengan dunia ini.
Saudara kalau melihat di ayat yang pertama, dikatakan persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada tubuh ini. Berbicara bukan hanya bicara tentang fisik. Ya, karena tubuh ini saudara terdiri dari jiwa, ada roh. Semua seluruh seluruh kehidupan kita ini saudara betul-betul harus ada di dalam kekudusan. Mempersembahkan tubuh. Ya, juga berbicara tentang sikap dan tingkah laku kita selama kita masih menumpang di dunia ini. Saya sangat suka dengan kata menumpang di dunia ini. Ya, supaya kita menyadari bahwa kita hanya menumpang sementara di dunia ini. Pada waktunya nanti saatnya juga kita akan menghadap Tuhan. Ya, seperti ya saat ini ya kita sudah mendengarkan kabar ya duka cita bagaimana ya almarhumah Oma Hengs, orang yang setia dan taat, sudah dipanggil oleh Tuhan. Secara manusia kita sedih, berduka cita. Tetapi kita percaya bahwa orang yang mati dalam Tuhan adalah suatu kebahagiaan. Nah, kembali lagi bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, jangan hidup seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Ada iri hati, ada kebencian. Ada penyembahan berhala. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa jangan hidup seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Nah, inilah saudara untuk kita berubah. Ya, untuk kita berubah. Ya, ini harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Hidup di dalam kebenaran. Memang hidup dalam kebenaran itu tidak secara otomatis, tetapi perlu yang namanya proses. Dari hari ke hari sampai kapan? Sampai saat waktunya Tuhan memanggil kita. Kita akan terus mengalami yang namanya pemurnian dalam hidup. Itulah sebenarnya arti kekristenan. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita melihat tadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, kalau kita tidak mengerti dan memaknai apa yang terkandung di dalam ayat itu saudara, ya, saudara lihat banyak orang-orang Kristen di luar sana, ya, hanya pemahamannya sebatas bahwa ketika saya mengaku dosa saya, maka Tuhan akan mengampuni saya. Tetapi saudara lihat, pengakuan bukan hanya secara lisan, tetapi meninggalkan kehidupan yang lama yang tidak berkenan itu. Maka dikatakan Tuhan akan mengampuni dosa. Haleluya, puji nama. Sekali lagi, saudara, kekristenan bukan hal yang mudah, tetapi harus diperjuangkan. Kekristenan bukan bicara tentang agama, tetapi berbicara tentang keselamatan. Maka apa? Harus diperjuangkan dalam hidup ini. Berjuang kita, saudara, untuk mencapai, untuk menerima, ya, tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nanti kita akan bahas, saudara, sana ya. Kemudian tadi pertama, bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian saudara lihat, ya, ada dikatakan di sana, berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi. Pola pikir ini, ya, harus diubah. Dan saudara tidak bisa berubah kalau kita tidak pernah membaca yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa berubah kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi inilah dasarnya sebenarnya untuk kita berubah. Hal-hal saudara kadang-kala diabaikan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara lihat orang-orang yang selalu bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, selalu banyak mengalami terobosan. Ya. Terobosan iman, bukan hal jasmani, tetapi terobosan iman dalam hidupnya. Wow, luar biasa. Walaupun kadang-kala diizinkan tantangan persoalan, dibakar dengan api persoalan, tetapi dia katakan syukur bagi Tuhan, sebab engkau baik, sangat baik. Itulah yang namanya terobosan iman. Tidak ada lagi yang namanya persuatan, tidak ada lagi yang namanya mempersalahkan orang lain. Tapi dia menyadari kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidupnya,
tanda bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup apapun itu. Haleluya, saudara ini. Jadi, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita punya pola pikir seperti ini. Ketika ada tantangan, ada persoalan terjadi dalam hidup ini, satu yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Ya, kenapa harus mengucap syukur? Karena dalam mengucap syukur ada mujizat Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Haleluya. Keadaan apapun, syukur itu. Ya. Hari Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, hambanya Ibu Lastri, dia katakan bahwa walaupun Tuhan izinkan dia mengalami harus terpapar isolasi di rumah sakit, tetapi harus ada ucapan syukur karena dipercaya lewat ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Dan sebagian hamba-hamba Tuhan yang mengalami seperti yang terpapar juga pastinya mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Saya bersyukur ya, ada beberapa kita di antara jemaat justru ketika terpapar ada dalam keadaan kritis dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Amin. Inilah yang namanya mengalami Kristus, mengalami Tuhan. Dalam setiap keadaan yang kita alami, saudara yang mungkin hari ini mengalami tantangan, masa-masa yang tersulit dalam hidupmu, saya mau katakan tetap mengucap syukur. Mengucap syukur itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Orang yang bisa mengucap syukur bisa menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam hidup. Mazmur pasal 55 ayat 25. Bahwa tidak selamanya anak-anak Tuhan dibiarkan kakinya goyah. Artinya, ya, tangan Tuhan selalu akan menopang hidup kita. Boleh kita jatuh, tetapi sehelai rambut ini, ya, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya boleh kita jatuh, tetapi tangan Tuhan selalu menopang, menolong saudara dan saya. Justru ketika kita dalam keadaan keterpurukan, justru kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, bukankah Ayub juga mengalami hal demikian? Ya, Ayub mengakui, Tuhan mengakui kesalehan Ayub. Tapi masih diizinkan juga terjadi, saudara, ya, pemurnian dalam hidup. Saya suka sekali ada ayat di kitab Ayub itu. Ada dikatakan di sana, kalau dulu saya hanya mendengar dari kata orang saja, tapi hari ini saya langsung melihat, memandang Engkau Tuhan. Artinya dia mengalami, inilah saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan, seharusnya kita mengalami yang namanya hidup di dalam Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Berubah oleh pembaharuan pun didasari pada apa? Kebenaran firman Tuhan. Pola pikir kita tidak lagi seperti dulu. Ketika terjadi sesuatu dalam hidup ini, tidak lagi mempersalahkan orang lain. Ya. Tetapi kita katakan bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya pasti seizin Tuhan. Dan mendatangkan kebaikan, itu yang namanya perubahan pola pikir. Haleluya. Saya percaya orang-orang demikian yang punya pandangan, punya pola pikir seperti itu, dimanapun dia berada, ya, dia akan selalu menjadi berkat buat orang lain. Ya, ketika melihat saudaranya mungkin dalam pemurnian, dalam penyucian, ya, dalam tekanan masalah, dia akan selalu mensupport lewat doa. Ya, tidak lagi datang sebagai hakim, karena kita bukan hakim. Ya, justru kita akan menjadi berkat buat orang lain. Kita berdoa, memberikan support, semangat buat mereka. Supaya mereka kuat. Ya, tetap setia dan taat. Karena ada waktunya. Ya, ada waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan akan pulihkan segala. Ya, apapun yang kita alami dalam hidup. Itu pegang janji Tuhan. Memang kalau saat-saat ketika pemurnian itu datang, itu akan mendatangkan duka cita. Tetapi sebagai anak Tuhan, ya, seharusnya kita cepat menyadari bahwa semua, ya, yang terjadi ada maksud, ya, Tuhan di dalam untuk mendatangkan
kebaikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan kita kembali dalam 1 Yohanes tadi pasal 1 ayat 9. Ya, ada kata di sana apa? Maka ia adalah setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita. Ketika tadi kita katakan ada pengakuan, ada meninggalkan setiap kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru, masuk dalam perkenanan Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, maka ia setia. Siapa ia? Tuhan Yesus. Dan setia dan adil itu akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah, saudara, mempersoalkan kehidupan masa lalu seseorang. Tidak pernah. Yang Tuhan mau adalah perubahan dalam hidup. Saudara, walaupun begitu kelam kehidupan masa lalu, mungkin sangat menjijikan bagi Tuhan, tetapi Dia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Artinya, ketika ada pengakuan, meninggalkan, tidak lagi hidup di dalam dosa, diperbaharui hidup ini, punya pola pikir yang baru, hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan akan mengampuni. Amin. Saudara, luar biasanya. Dia Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kebaikan. Ya, walaupun kita dulunya hidup tidak berkenan, Tuhan angkat hidup kita. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa kita. Masa kita mau sia-siakan pengorbanan yang besar? Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang mau berkorban untuk, dia mau berkorban nyawanya untuk orang-orang yang berdosa. Tidak ada. Paling manusia itu paling suka menghakimi. Tetapi saya percaya semua kita di tempat ini tidak ada yang suka menghakimi. Ya, paling suka kita, mari kita selalu mendoakan satu dengan yang lain, mensupport ya saudara seiman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin saat ini ada dalam keterpurukan. Mari kita datang berdoa, kita katakan Tuhan pasti berikan kekuatan. Firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah biasa. Ketika kamu setia taat kepada Tuhan, maka Dia akan berikan kekuatan untuk bisa kita menanggungnya. Justru kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, memahami, saya percaya tidak ada lagi yang namanya sebutan dalam hidup ini. Tidak ada lagi yang namanya menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi saudara yang mulai saat ini kecewa, akar kepahitan, tidak ada lagi. Tetapi yang ada adalah sukacita. Hidup kita bukan kita lagi. Hidup kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kenapa harus kita biarkan hidup kita ini ada dalam kekecewaan? Kenapa harus hidup kita ini kita harus biarkan ada di dalam duka cita, akar kepahitan yang mendalam? Hidup kita ini bukan kita lagi, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Seharusnya firman Tuhan dalam Roma tadi 12 ayat 1, kita persembahkan tubuh ini. Berikan tubuhmu ini sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu, ya, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita saat. Semuanya nanti kita akan melalui yang namanya kematian. Tetapi, sudah selagi kita masih diizinkan, mari kita baharui. Tidak usah saudara menghakimi satu dengan yang lain. Kita pandang Yesus, Tuhan itu yang terbaik dalam hidup. Memang saudara untuk berubah tidaklah secara otomatis. Banyak tantangan, banyak gesekan-gesekan membuat kita kadang-kala down. Gesekan itu bukan dari luar sana, orang-orang yang jauh, tidak. Kadang-kala orang-orang terdekat kita yang selalu menggesek, ya, dipakai untuk apa? Menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tahan uji atau kita menjadi orang-orang yang, ya maaf dalam tanda kutip, lari daripada Tuhan. Banyak orang tidak ada yang tidak mau, banyak orang tidak ingin ada dalam yang namanya pemurnian. Nanti kita akan bahas. Banyak orang tidak mau dalam pemurnian. Tetapi saudara,
Bagi kita yang sudah mengalami dan melewati, kita katakan pemurnian itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena kenapa? Mendatangkan kebaikan. Inilah tujuannya kita, saudara, untuk dimurnikan. Kemudian berikutnya ada kata apa? Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata menyucikan dari segala kejahatan. Disucikan artinya dibersihkan dari pencemaran dosa. Tadi kan kita sudah diampuni, ya, karena kita sudah meninggalkan hidup yang lama, masuk dalam hidup yang baru, kita sudah diampuni. Kemudian apa? Kita disucikan, dibersihkan dari pencemaran. Dibersihkan bukan secara otomatis, ya, dengan ritual-ritual. Disucikan bukan secara dengan ritual-ritual, tidak. Tetapi disucikan di sana lebih kepada apa? Pemurnian. Hidup ini dibakar dengan apa? Api. Hidup orang Kristen harus dibakar dengan api. Saudara mungkin berkata, Pak, kau dibakar dengan api, nanti terbakar, Pak. Haleluya. Harus dibakar dengan api. Saya mengajak saudara, ya, lihat di Daniel. Daniel, haleluya. Bersyukurlah yang bernama Daniel. Haleluya. Daniel pasal 12 ayat 10. Daniel pasal 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahami. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana. Amin. Kalau kita menjadi orang-orang yang bijaksana, kita akan memahami apa arti itu yang namanya dibakar dengan api, dimurnikan, diuji. Tetapi kalau orang fasik tidak akan memahami. Dia akan lari tunggang langgang. Dia katakan, wow, ini dunia sudah mau kiamat. Karena kalau orang-orang fasik seperti itu, ketika terjadi tantangan dalam hidupnya, seakan-akan dunia sudah mau kiamat. Tetapi orang yang bijaksana, saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana. Ketika terjadi penyucian, ketika terjadi pemurnian, ketika diuji, dibakar dengan api persoalan dalam hidup ini, kita hanya katakan bersyukur. Sebab engkau baik, sangat baik dalam hidup. Orang yang dikasih, pastinya ditegur dan dihajar. Bersyukur saudara, kalau masih ditegur oleh Tuhan, berarti dikasihi oleh Tuhan. Saudara pun mengalami mungkin tantangan, mungkin dalam rumah tanggamu, mungkin dalam persoalan, mungkin dalam usahamu, mungkin persoalan dalam apa, sakit penyakit. Yang Tuhan mau adalah bersyukur. Artinya Tuhan masih izinkan itu terjadi dalam hidupmu, artinya kita dikasihi oleh Tuhan. Saudara lihat orang yang selalu dimurnikan, ya hidupnya, pasti orang itu menjadi orang yang rendah hati. Orang itu akan menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati bukan berbicara tentang tata krama, bukan. Tetapi rendah hati berbicara tentang bagaimana meresponi, ya, dengan benar setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya. Itulah orang yang rendah hati dengan cara apa? Itu orang yang rendah hati. Tidak lagi mempersalahkan orang-orang di sekitarnya. Tidak lagi mempersalahkan suami, istri, anak. Bahkan siapapun. Hamba Tuhan terlebih. Bahkan terlebih Tuhan tidak lagi mempersalahkan Tuhan. Ketika terjadi sesuatu. Tetapi yang dikatakan syukur. Semua Tuhan izinkan untuk memurnikan saya. Untuk saya mengalami hal yang luar biasa terjadi dalam hidup. Saya melihat orang-orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Saya melihat luar biasa dipakai. Saudara, saya percaya, ya, siapapun kita pada pagi, ya, tidak secara kebetulan kalau engkau hadir dalam Zoom, bukan karena ya gereja GBS termengadakan. Kalau kau mendengarkan firman Tuhan saat ini menguatkan bagi kita, supaya ketika terjadi sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam hidup, justru kita akan berkata Tuhan terima kasih. Justru kita akan menjadi berkat buat orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau mungkin saudara melihat, saudara seiman,
atau orang-orang yang lagi dalam keterpurukan, mari menjadi berkat buat mereka. Mari kita dukung mereka dalam doa. Mari terus kita berikan solusi dengan apa? Bisa share dengan mereka. Inilah menjadi berkat di tengah-tengah masa kesulitan. Saat-saat ini saudara, banyak orang hidupnya ada dalam keterpurukan karena tiada hari-hari. Ya, saya banyak mendengar ya, ada beberapa anak Tuhan yang bertelepon dengan saya. Dia bilang, Pak, saat-saat ketika kita terpapar virus itu, yang ada itu yang kita rasakan adalah intimidasi, tekanan yang luar biasa. Kadang-kala kita berhalusinasi. Inilah saudara, ya benar firman Tuhan bahwa iblis saja datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri apa? Damai sejahtera kita. Iblis ada dalam virus itu. Ya, ketika orang terpapar dia akan mencuri damai sejahtera, dia mengintimidasi orang-orang. Maka orang-orang yang tidak kuat pasti hidup di dalam tekanan dan semakin terpuruk. Tetapi bersyukur saudara, ketika saudara mengalami itu dan saudara bisa ada sampai hari ini dan saudara merasakan banyak hal, itu semua karena kasih dan kebaikan. Itulah yang namanya mengalami Kristus. Ya. Di awal-awal ketika ya ada virus, ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkena dan kemudian banyak berita-berita. Kenapa hamba Tuhan terkena? Bla 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 bla. Banyak orang mulai membuat persepsi sendiri. Padahal saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan, termasuk ketika kita terpapar virus. Untuk menguatkan kita menjadi apa? Orang yang kuat supaya kita bisa bersaksi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya bersyukur orang-orang yang sudah terpapar sering mereka bersaksi. Tidak usah khawatir bahwa happy hanya happy. Karena mereka mengalami bahwa ketika ada dalam keadaan itu terintimidasi kita. Ya pasti yang sudah mengalami, ada beberapa jemaat apa Tuhan juga yang ada dalam Zoom ini banyak mengalami. Pasti dikatakan betul terintimidasi. Ada tekanan yang luar biasa. Orang-orang dunia di luar Tuhan. Kalau kita mendengar ketika terpapar banyak yang bunuh diri karena kenapa tidak tahan dalam tekanan. Tapi bersyukur kita masih ada Tuhan Yesus. Amin. Masih ada Tuhan Yesus. Ya, Ia setia dan adil yang selalu apa? Mengangkat, menopang hidup kita. Makanya jangan pernah khawatir lagi dalam hidup ini. Ketika terjadi sesuatu tidak usah khawatir. Ya, banyak orang ketika terjadi sesuatu masa-masa yang sudah dalam hidupnya banyak susah tidur. Hal-hal yang sia, untuk apa kita susah tidur? Ya. Tidak usah khawatir dengan hidup ini. Segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan. Yang Tuhan mau adalah tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ini yang terakhir, Wahyu. Saya bukakan firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Di Wahyu ini yang terakhir ya. Wahyu pasal 3 ayat 18. Haleluya, puji nama Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 18 sampai 21. Wahyu pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan 18 dulu ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, inilah tujuannya pemurnian. Kita dibakar dengan api. Emas yang murni itu, saudara, kalau dibakar dengan api, dia akan menjadi lembut dan mudah dibentuk. Hidup saudara juga seperti itu. Hidup saudara dan saya juga harus seperti itu. Harus dibakar dengan api. Api apa? Ya, banyak hal. Supaya mudah dibentuk. Tidak keras. Kalau bahasa Banjar, tidak tajong. Haleluya.
tidak keras, supaya mudah dibentuk. Tidak lagi menjadi orang yang keras hati. Emas juga demikian. Dibakar dengan api, ya, dengan perapian dengan suhu yang tinggi, supaya mudah dibentuk. Ketika mudah dibentuk, bisa dibuat apa saja, ya. Bisa dibuat kalung, cincin. Dan ketika sudah dibentuk, ya, sudah menjadi kalung, menjadi cincin, itu memiliki nilai jual yang tinggi. Saya percaya hidup kita juga seperti itu. Ketika kita sudah dibentuk, dibakar, dan mudah dibentuk, dimanapun kita ditaruh, di comberan, dimanapun saudara, ya, pasti kita akan menjadi berkat. Karena kenapa? Kita mempunyai nilai yang tinggi, yang akan selalu ditaruh di tempat yang dimana bisa dipandang, bisa dilihat semua orang. Itulah hidup saudara dan saya. Orang boleh menjatuhkan saudara, orang boleh menghina saudara, mencemooh saudara, tetapi saudara kalau sudah menjadi emas, justru saudara akan ditaruh Tuhan di tempat yang tinggi supaya menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian ayat 19, apa dikatakan di sana? Barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau kita masih ditegur oleh Tuhan, kalau kita masih dihajar, dididik oleh Tuhan, artinya Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi tidak usah keluarkan air mata terurai setiap hari, setiap malam, sampai tidak bisa tidur. Tidak usah. Kalau kita dikasihi, berarti kita harus ditegur. Ya, sama dengan anak kita, saudara. Kita sangat mengasihi anak-anak kita, kan. Ya, kalau mereka bersalah, pasti kita tegur. Tapi kalau sudah dibiarkan hidup ini, tidak ada lagi teguran, tidak ada lagi didikan, artinya jurang kebinasaan itu sudah tersedia bagi orang-orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, saudara, kalau kita sudah memahami firman Tuhan, ketika terjadi apapun dalam hidup ini, seharusnya kita harus bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kemudian ayatnya 20 dan 21 ini, ya, saya bacakan. Haleluya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun tetap menang dan duduk bersama-sama dengan dia Bapakku di atas tahtanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara ingin duduk bersama-sama dengan Tuhan di tahtanya? Amin. Haleluya. Lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Menang dari setiap persoalan, tantangan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Saya percaya, saudara, siapapun kita, ya, apapun tantangan, apapun persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, sekali lagi, jangan pernah goyah. Jangan pernah gentar. Ya, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan akan pulihkan setiap keadaanmu. Tuhan nyatakan kuasanya. Dan justru akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Buat firman Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita sama-sama angkat pujian. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Akan selalu Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati.
selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Allah, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengerjakanku dan peliharaku seumur hidup. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan berkenan. Katakan yakin Tuhan, yakin Tuhan pelindung. Burung di udara Tuhan pelihara, gerak kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku, selalu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ia mengerjakanku dan meliharaku seumur hidup. Haleluya Yesus. Ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu. Lalu selalu menjagaku, selain hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa sehelai rambut ini tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Memampukan kami untuk menguatkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Karena Engkau setia dan adil. Engkau yang selalu menolong, menopang hidup ini. Oh, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mampukan terus kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dimanapun kami berada, kami selalu menjadi berkat buat orang lain. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Engkau yang saat ini sakit. Mari angkat tanganmu di hadapan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang sakit pada saat ini, pada pagi ini. Angkat tanganmu di hadapan. Imani, percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Imani dan percaya kita mengalami mujizat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang saat ini, yang ada sakit, mengalami sakit, terjadi dalam hidupnya, pada bagian tubuhnya yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit ginjal, yang sakit pada kantong kemih, yang pusing, yang saat ini mungkin mengalami sakit pada bagian kakinya, ada asap urat, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba percaya bahwa kuasa-Mu saat ini mengalir, urapan Tuhan mengalir, jamahan Tuhan mengalir, dari ujung rambut sampai telapak kakinya, mengalir kuasa Tuhan, menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini, yang mungkin saat lain persoalan dalam rumah tangga, hamba berdoa Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau peduli. Kami percaya Tuhan, kalau jika terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan berikan kekuatan dan justru kami akan menjadi berkat buat keluarga-keluarga di luar sana. Karena Tuhan sudah pulihkan keluarga kami. Tuhan sudah pulihkan hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, saudara dengan saudara. Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya saat ini semua kami yang hadir dalam ibadah pada pagi ini sudah mengalami jamahan. Kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Ibu Marcella. Kalau Tuhan Yesus, Oma yang kami kasih, Engkau telah pagi. Kami percaya bahwa orang yang mati dalam Tuhan adalah suatu bahagia. Dan kami percaya saat ini Oma sudah ada di Firdaus, dan biarlah kami semua keluarga dan semua yang orang-orang yang ditinggalkan tetap ada dalam sukacita karena Engkau Tuhan selalu menghibur kami. Berdoa buat keluarga yang Marcella di mana mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau selalu menghibur mereka supaya mereka terus ada dalam sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa buat Bapak Gembala. Hamba percaya kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah berikan buat hamba-Mu. Hamba juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Ya baik Palute, baik Ibu Berta, baik Ibu Lasri, Ibu Agustina. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan kuasa Tuhan mengalir. Menjamah mereka. Urapan kuasa Tuhan mengalir. Dan hamba percaya perlindungan, kesehatan, kekuatan Tuhan sudah berikan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat yang hadir pada pagi ini, kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Ini bukan karena gagah dan kuat kami, tapi hanya semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berkati di dalam rumah tangga mereka. Berkati di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan apapun yang dikerjakan mereka akan berhasil. Amin. Terima kasih Bapak. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Biarlah Engkau melihat keadaan mereka Bapak. Apapun yang dikerjakan mereka.
tentu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma menyampaikan firman Ya, Tuhan. terima kasih. Sama-sama Pak. Pak, shalom. Terima kasih. Nanti Shalom, minggu Ibu depan Agustina. Shalom. kita melihat keadaan lagi. Shalom. Deren, shalom. Shalom. Dadah. Berkat bagi semua yang Silakan sama Bu Berta, ya ke Bu Berta. selalu. Saya Bu ya. Ini adalah pertolongan dan Pak perlindungan. Imam, shalom. Pak Halo Imam, Bu Berta. Shalom. Jadi kembali. shalom Om Siska. Shalom. Shalom. Nah, shalom Om. Bu Agustina. Terima kasih. Wow. Terima kasih. Shalom. Shalom. Dharma. Ma, Bu Shalom, Sastri. shalom. Shalom Pak Gus. Shalom. Apa lagi ya? Halo. Shalom. Shalom. Ya, Shalom. Selamat untuk para shalom pemenang. semuanya. Shalom. Iya. Halo Mama. Untuk Mama Yordan, Kela, terima Adora. kasih Ibu Berta. Selamat. Ya, terima kasih hadiahnya ya. Halo, terima kasih hadiahnya. Iya. Haleluya. Dorcas, terima kasih. Ya, Marta. Si gadis sudah besar ya. Iya. Sudah bisa anak sekolah minggu nak. Sudah. Udah bisa jalan. Shalom, shalom semua. Shalom Pak Kadera, Pak Imam. Salam. Dan mana Bu Maria. Shalom, Yes, shalom. Pak Agus, shalom Pak Agus. Sampai Halo, ketemu. Bu Berta. Salam Oma Siska. Halo, Pak Ryan. Salam shalom Oma. Marta. Salam Salam Pak Agus. Shalom. Koko Kenny. Salam. Pak Imam. Salam Abel. Salam Marta. Salam Jorel. Shalom Pak Luther. Salam Opa Luther. Salam Tania. Tania Maria. Kapit, anak kapit. Halo. Salam Pak Maria. Kak Muni. Salam Tania Maria. Salam Opa. Tania. Halo. Tante Lastri. Terima kasih. Shalom. Terima kasih firman-Nya. Terima kasih doa. Bantu banyak. Salam Pak Agus. Ya, salam semua. Salam Mama Siska. Mana Cila, Bu? Di bawah. Terima kasih kadonya. Gila, absen. Ya. Jorel, Jorel. Salam Jasen. Salam Jordan. Terima kasih Pak. Terima kasih hadiahnya. Hadiahnya. Terima kasih kadonya. Shalom Bapak Deren. Padoku mana ya? Nah, Terima kasih, Om. halo. Tania. Ya. Wih, tas. Hei, tas. Jasin. Halo semuanya. Halo. Di luar ya. Keluar ya. Ya, iya. Salam Mario. Halo. Ya, keluar dulu. Shalom semuanya, izin keluar ya. Shalom, izin keluar ya. Dadah, Bapak. Izin keluar, shalom. Ada Nuni ya, ada Nuni ya. Kalau ada Nuni, selamat ulang tahun.
Nggak ada kali ini absen. Masuk ya, apa nggak join dari tadi kayaknya. Oh, ya, oke. Izin ya, Pak Gembala. Shalom. Pak Gembala. Salam sama-sama. Pak Gembala, shalom. Salam. Salam Pak Agus. Nah, Salam berkati Pak Agus. Sehat-sehat semua. amin. Dapat. Kayak David, Kak. Davidnya. Ada, Pak. Iya. Oke, Pak Gembala. Ya, makasih. Sama-sama Tuhan berkati. Terima kasih. Oh, masih Kak. Oh, masih Kak. Oh, masih Kak. Mana ada wedangan.